Apa itu radikal bebas? Ya. Sebenarnya radikal bebas ini sudah lama terjadi pada hewan, manusia, dan tanaman. Pokoknya pada semua yang hidup. Itu sudah lama dia terjadi. Ya. Nah, makanya sekarang menjadi perhatian karena apa? Karena banyak sekali permasalahan yang ditimbulkan terkait dengan radikal bebas. Banyak permasalahan. Kita bisa lihat ya. Kematian. Penyebab kematian di Amerika. Ini penyakit-penyakit yang apa? Yang cukup banyak menyerang masyarakat, orang-orang bule di sana. Ya, kita manusia cepat atau lambat akan mati. Itu betul. Tapi kita lihat penyebab kematiannya apa? Ternyata apa? Ada jantung, ada cancer, ada stroke, ya, penyakit paru-paru, dan juga kecelakaan ya. Kecelakaan sih sudah urusannya nasib, ya. Diabetes, bunuh diri juga urusannya sama keputusan hidup, ya. Tapi menarik apa? Penyakit jantung, cancer, dan stroke. Ini yang menarik juga kencing manis, diabetes mellitus. Ini yang menarik. Kok ini bisa terjadi ya? Kenapa gitu? Ya, ini bisa terjadi ada apa? Ya. Nah, ternyata penyakit-penyakit akibat makanan itu 65% kejadiannya. Ya. Dan ternyata lebih dari 90% penyakit-penyakit itu melibatkan apa? Melibatkan radikal bebas. Ya. Itu melibatkan radikal bebas. Oleh sebab itu, masalah radikal bebas ini menjadi menarik untuk diperhatikan. Ada yang pernah dengar radikal bebas? Entah itu membaca atau apa. Ada yang pernah mendengar istilah radikal bebas seperti apa sih dia? Di mana sih dia bermainnya? Dia bermain di mana? Itu yang kita harus pahami dulu. Ya. Jadi radikal bebas ini dikatakan apa? Unsur kimia yang atom dan elektron keluarnya dia tidak mempunyai apa? Dia tidak mempunyai pasangan. Nah itu. Dia tuh nggak punya pasangan. Atom di orbit keluarnya nggak punya pasangan. Itu radikal bebas. Ya. Nah padahal atom-atom ini banyak unsur tubuh kita tuh, tubuh hewan, manusia, tanaman, pokoknya yang hidup itu terdiri dari atom-atom. Banyak sekali. Ya. Dan mereka statusnya nganggur. Seperti manusia juga. Banyak manusia yang nganggur sekarang. Mereka takut pilih cewek. Katanya ceweknya matre-matre. Betul nggak Santi? Ceweknya matre-matre. Indra, dari Isna. Betul nggak cewek sekarang matre-matre dari Isna? Kalau dari Isna, betul nggak cewek sekarang matre-matre? Itu. Ya. Betul, Prof. Ya. Banyak cowok yang takut katanya. Pilih cewek. Pilih pasangan hidup ya. Nggak pilih cewek, tapi pilih pasangan hidup. Apa bedanya cewek sama wanita? Ada yang tahu? Seperti juga apa bedanya cowok sama pria? Ada yang tahu nggak? Rambu mungkin Rambu tahu Rambu? Enggak, Prof. Kayaknya sama deh antara pria dan cowok. Atau mungkin Beda lebih ke Rambu. ya. Beda Rambu. Beda sekali. Cowok sama pria itu beda.
pria, dia tahu 5 menit lagi dia mau berbuat apa, dia tahu. Itu pria. Tapi kalau cowok, dia nggak tahu 5 menit lagi dia mau berbuat apa. Dia nggak tahu. Itu yang pertama. Kedua, pria selalu mengandalkan pikiran dan otaknya dalam menyelesaikan masalah, terutama masalah-masalah yang menyinggung dia. Ya, pria itu selalu memikirkan apa? Selalu mengutamakan otak dulu, baru otot. Kalau terpaksa, itu seorang pria. Ya, dia mengutamakan otak dulu, baru otot kalau terpaksa. Cowok beda juga, beda. Cowok dia berhadapan dengan masalah tertentu, dia langsung main otot. Lalu baru dia main otak. Pun kalau dia punya otak, gitu. Beda sekali. Mana pelagan? Betul pelagan? Kalau pelagan, betul nggak? Betul, Prof. Beda cowok sama apa? Cowok sama pria. Itu. Nah makanya pelagan kamu nilai juga. Sirama ikut nggak nih kuliah di Sirama? Ikut nggak Sirama kuliah ini? Ya. Makanya coba nilai. Anda seorang cowok atau seorang pria. Cewek juga sama. Apa beda cewek dan wanita? Sepola begitu. Wanita itu salah satunya bisa menenangkan cowok. Ya, prianya lah. Seorang wanita rasanya nggak mungkin dia mau berpacaran dengan cowok. Nggak akan cocok. Salah satu ciri seorang wanita, dia mampu menenangkan prianya kalau ada masalah. Beda sama cewek. Cewek itu bisa merangsang cowoknya pada masalah. Iya kan? Gitu. Ya, ini cuma intermezzo, ini di luar topik kok, intermezzo aja. Ya. Makanya coba dari sini kita lihat istilah kata menganggur ini menjadi penting. Di dalam tubuh juga kimia-kimia juga banyak yang menganggur. Ini menjadi penting. Kenapa? Dia selalu berusaha mencari pasangan atau tempat di mana dia bisa merasa tenang. Ya. Banyak nih elektron, oksigen, ya. Dia selalu mencari tempat di mana dia bisa merasa tenang. Semua kehidupan itu sifatnya mencari tempat supaya dia bisa merasa tenang. Itu kehidupan, ya. Nah, kalau pengangguran itu terjadi dalam tubuh atau di dalam sel, ini menjadi berbahaya, ya. Jika ini terjadi dalam tubuh atau dalam sel, ini menjadi berbahaya. Kenapa dia berbahaya? Karena dia akan terus mencari pasangannya sampai dia mendapatkan pasangan yang stabil. Itu, ya. Cuma bedanya kalau unsur kimia dia nggak bisa menilai. Yang penting buat dia, kalau membuat dia udah nyaman ya udah dia cari. Beda sama manusia, manusia bisa menilai pasangan. Hewan sebenarnya nggak bisa menilai pasangan, asal dia lihat lawan jenis yang berbeda, lanjut dia. Kalau manusia apa? Manusia justru mencari sesama jenis, itu bedanya manusia sama hewan, ya itu. Nah makanya unsur-unsur yang nganggur ini dia menjadi reaktif, ya. Dia menjadi reaktif atau radikal. Radikalnya bukan radikal fanatisme agama sih, bukan. Ya, dia radikal, sifatnya radikal. Dia mencari sesuatu.
Nah, proses-proses pencarian ini akan selalu terjadi pada atom-atom atau unsur-unsur dalam tubuh makhluk hidup, termasuk manusia. Ya. Nah, makanya proses apa? Kalau satu unsur reaktif udah dapat tempat mangkal, dia pasti akan memicu. Dia akan memicu unsur lain untuk menjadi radikal yang tadinya enggak. Ya ini memang proses kompleks karena di tingkat atom terjadinya. Dan ini kompleks, ya. Jadi jika suatu unsur radikal bebas dia sudah mendapat tempat untuk dia berdiam, maka dia akan membuat radikal bebas lainnya, ya. Dan ini adalah proses yang terus berantai, ya. Itu. Contohnya apa sih? Radikal-radikal bebas, contohnya apa? Ini, hidrogen. Hidrogen dalam bentuk proton. Artinya dia kekurangan elektron. Ya. Elektronnya nggak tahu kemana. Dia mencari apa? Mencari pasangan. Proton ini paling sering. Kalau dia kan bermuatan positif, dia mau muatan dia netral. Berarti dia harus mencari pasangan elektron. Nah itu. Sedangkan elektron di dalam sel itu banyak terbentuk. Nanti kita akan belajar. Ya. Di dalam rantai respirasi segala macam itu rata-rata memunculkan elektron. Nanti kita akan belajar. Ya. Nah ini adalah salah satu gambaran radikal bebas. Ini ada pasangan-pasangan elektron. Di mana? Di bagian-bagian luarnya nih. Ini yang di elektron ini dalam keadaan normal dia akan menstabilkan unsur atau atom tersebut. Perhatikan, muatan protonnya ada berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lihat elektronnya juga ada 6. Nah ini stabil. Ini bukan radikal bebas. Ini unsur stabil. Karena tiap proton harus berpasangan dengan elektron. Ini stabil. Kalau Anda dulu ingat di kimia waktu zaman Anda SMA kali ya, stabil. Nah ini aman. Ini satu atom atau unsur dalam keadaan yang aman. Ya. Nah, ini biasanya elektron ini bisa terlepas. Ya. Kenapa bisa terlepas? Banyak penyebabnya. Contohnya tabrakan dengan unsur lain. Tabrakan. Itu menyebabkan elektron ini terlepas. Karena ada tabrakan antar unsur, antar atom. Ya. Sehingga ini ya. Dia tabrakan ini akan mental. Otomatis si atom unsur ini dia akan kekurangan satu elektron. Sehingga ada satu muatan positif yang nganggur, yang nggak punya pasangan. Nah, mulailah dia berusaha kasakusuk mencari supaya elektronnya bisa kembali atau bisa ditangkap kembali. Ya, itu. Nah, oleh sebab itu, radikal ini adalah apa? Adalah atom, molekul, atau ion yang memiliki elektron yang tidak berpasangan di lapisan apa? Lapisan kulit luarnya. Ya.
Dia nggak punya pasangan elektron di lapisan kulit luarnya. Dengan kata lain, elektronnya ada yang hilang. Itu. Jadi ini bisa apa? Bisa positif dan juga negatif. Atau ya itu. Nah, walaupun pada unsur-unsur tertentu, walaupun dia punya elektron yang tidak berpasangan, ya, dia bisa juga tidak berperan sebagai radikal bebas. Nah ini ya, ada beberapa unsur-unsur kompleks yang memang bermuatan positif, misalnya dia bukan radikal bebas. Contohnya apa? Contohnya besi bermuatan dua positif. Itu ada dia kekurangan elektron, sehingga bermuatannya menjadi muatan positifnya menjadi lebih, ya, karena dua elektronnya nggak ada. Dia bukan radikal bebas. Karena apa? Karena besi yang bermuatan 2 plus itu segera ditangkap oleh unsur lain. Contohnya apa? Hem, sehingga membentuk hemoglobin. Belum lagi mioglobin, belum berbagai sitokrom. Ya. Tapi kalau atom-atom kecil seperti hidrogen, kalau dia nggak punya elektron, itu akan menyebabkan reaktif. Ini pada atom-atom kecil, contohnya hidrogen, ya, dia menjadi sangat reaktif karena dia nggak punya pasangan. Ini yang kecil-kecil, tapi kalau yang besar-besar seperti apa? Seperti zinc, amonium, walaupun dia bermuatan positif, tapi dia bukan radikal bebas. Banyak, ya, tembaga, amonium tembaga, dia bukan radikal bebas, ya, itu. Nah, apa yang akan terjadi jika radikal bebas itu berikatan? Jika ikatannya lemah, maka free radikalnya akan terbentuk. Jika dia berikatan dengan sesuatu, unsur atau ini, ya, unsur atau yang lainnya, atau molekul seperti protein, kalau ikatannya lemah dan itu terputus, ya, weak dan split. Jika itu lemah dan terputus, maka dia akan membentuk radikal bebas. Ini unsur-unsur kecil, hidrogen, ya. Tapi jangan lupa, tubuh juga dia menyediakan berbagai bahan-bahan endogenous, ya, yang dikatakan bahan-bahan endogenous ini berperan sebagai apa? Sebagai pemungut radikal radikal bebas, pemulung lah, pemulung radikal bebas, ya. Nah, bagaimana kejadiannya kalau pemulung-pemulung ini tidak ada atau radikal bebasnya terlalu banyak? Nah, radikal-radikal bebas yang tidak sempat terpulung, dia akan mencuri, ya, radikal-radikal bebas yang tidak sempat terpulung, dia akan mencuri apa? Elektron dari molekul lain. Ya. Dia akan mencuri karena dia butuh pasangan. Sekali lagi saya katakan dia butuh pasangan. Penyebabnya dua, pemulung yang nggak cukup atau radikal bebasnya over production, berlebihan. Dia akan memulung
dia akan mencuri elektron dari molekul lain, ya, sehingga molekul yang dicuri elektronnya juga akan menjadi radikal bebas. Dia nyari lagi pasangan elektron, ya. Dan ini adalah suatu apa? Suatu reaksi berantai. Radikal bebas A mencuri elektron dari unsur B. Maka unsur B menjadi radikal bebas. Kemudian unsur B mencuri elektron unsur C. Unsur C menjadi radikal bebas. Dan terus berlanjut sampai dia mendapat tempat. Tempat yang dia membuat tenang. Nah, akibatnya apa? Kalau ini terjadi dalam sel sangat berbahaya. Ya. Kerusakan apa? Kerusakan membran sel. Dan juga asam nukleat juga bisa kena. Ya. Asam nukleat juga bisa kena. Enzim-enzim bisa kena. Dan berbagai kerusakan. Kolagen juga kena. Ya. Itu. Jadi ini jangan main-main. Ini berbahaya sekali. Ya. Nah, radikal bebas yang umum biasanya itu adalah oksigen. Ya. Coba lihat. Ini ada berapa muatan positif nih di oksigen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 muatan positif. 7 proton. Maka elektronnya pun dapat 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, ini mungkin di bawah 1 nih. Terus gambarnya terpotong. Ya. Tapi kalau ini memang betul-betul nggak ada, berarti dia membentuk radikal bebas. Elektronnya cuma 6, tapi protonnya ada 7. Dia membentuk radikal bebas. Ya. Dan oksigen ini adalah radikal bebas yang paling banyak dipelajari dan paling dikenal. Ya. Karena memang dia juga nggak stabil. Molekulnya nggak stabil. Ya, jadi seperti itu. Bagaimana oksigen, radikal bebas oksigen ini bisa terbentuk? Nah, lihat. Bisa melalui berbagai aktivitas enzim. Ya, ini enzim-enzim. Nah, ini enzim-enzim superoksida. Ini memancing terbentuknya radikal bebas. Ya, anion-anion superoksida. Yang dihasilkan oleh apa? Dihasilkan oleh enzim-enzim ini. Tantin oksidase, aldehid oksidase, NADPH oksidase, dan sitokrom P450. Itu. Jadi berupa radikal bebas superoksida, ya, radikal bebas superoksida. Ada lagi radikal bebas lain apa? Peroksida ini Anda mungkin sudah kenal sebagiannya. Peroksida yang dibentuk oleh santin oksidase dan aldehid oksidase. Belum lagi nitrik oksid, nitrat, ya, itu radikal bebas. Ini sumber-sumber internal. Nah, yang eksternal apa aja? Apa eksternal? Rokok, mengisap asap rokok. Nah, mengisap asap rokok ini yang kita kenal sebagai apa? Rokok pasif. Ya. Nah, yang pertama ini cigarette smoke ini adalah rokok aktif. Tapi yang bawah ini rokok pasif. Ya. Radiasi mengion itu banyak didapat dari sinar matahari. Belum lagi cahaya, bermacam-macam cahaya bisa menyebabkan fotolisis oksigen. Siapa di sini yang hobi main ke dugem?
Pelagan kok suka tertutup nggak pelagan? Apa pelagan? Iya, Prof. Bareng Kak Kamu Rama. suka main tertutup nggak? Atau mungkin si Rama, Mas, Rama itu udah Rama nih kuliah ini. Rama ikut kuliahnya ya, Rama. Halo Rama, Rama nggak ikut ya kuliah ini ya? Nggak ngambil deh, Prof. Nggak ngambil ya, oke. Jadi itu dari oksigen dari oksigen saja ada macam-macam, ya. Dari oksigen ada macamnya, dari macam-macam ada superoksida, peroksida, ya. Itu radikal bebas oksigen. Nanti kita akan lihat banyak lagi, ya. Nah, bagaimana terbentuknya? Nah, ini sebenarnya oksigen yang kita ambil dari pernafasan, O2. Ini kita ambil dari pernafasan. Kita ambil dari pernafasan. Kemudian nyangkut ini, ya. Ada satu elektron nyangkut, sehingga menjadi oksigen yang kelebihan elektron. Nah, ini yang kita kenal sebagai apa? Super oksida, ya. Nah, setelah itu ada lagi elektron dan 2 proton nempel juga ke dia menjadi apa? H2O2. Ini peroksida, hidrogen peroksida, ya. Elektron masuk, ini masuk, ya. Nah, karena ini hidrogen peroksida itu nggak stabil, akibatnya dia lepasin lagi elektron dan protonnya. Dia lepaskan elektron dan protonnya, dia lepaskan, akhirnya dia menjadi apa? Menjadi air. Nah, ini yang kita kenal sebagai air metabolit. Ini berperan penting saat Anda berpuasa, ya. Air metabolit ini berperan penting saat Anda berpuasa. Karena Anda nggak puasa, Anda puasa, Anda nggak minum, dari jam berapa? Jam 4 kali ya, udah nggak minum ya. Sampai jam 6:30 malam. Nah, kalau nggak ada dua ini, berbahaya tubuh Anda. Anda bisa dehidrasi, ya. Ada juga apa? Radikal hidroksil. Ini, ya. Ini juga radikal bebas. Sama. Dan dia pun, karena dia kelebihan elektron, dia menangkap elektron dan proton. Akhirnya jadi H2O. Ini dua ini yang kita kenal sebagai air apa? Air metabolit, ya. Nah, itu. Air metabolit ini dua. Ini sangat penting air metabolit ini. Itu yang memelihara tubuh Anda tetap lembab. Ya, jadi seperti itulah pembentukan radikal bebas oksigen, ya. Sifatnya apa radikal bebas? Sifatnya sangat reaktif, ya. Sangat reaktif. Dan waktu parunya pendek. Hitungan detik. Nggak sampai detik mungkin. Mungkin hitungan per 100 detik pendek dia. Dan juga mampu membentuk radikal lain dengan reaksi berantai. Yang saya katakan tadi, soal curi-mencuri elektron. Ya. Nah, juga bisa menyebabkan kerusakan pada biomolekul sel dan jaringan ini, ya. Itu sifat-sifat radikal bebas. Jadi di dalam sistem biologi ada dua macam, ada yang ROS ini, dan ada juga RRNS, turunan nitrogen, turunan oksigen. Bisa juga metabolit reaktif atau metabolit perantara, ya. Semuanya bisa bentuk radikal bebas. Makanya
Kita harus paham ini. Anda mungkin sudah dengar istilah antioksidan. Nanti kita akan bahas. Ya, apa itu antioksidan? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bingung? Atau nggak jelas? Atau abstrak? Atau bagaimana? Silakan pada komen. Pertanyaan. Mungkin saya kecepatan ngomongnya. Coba. Bagaimana? Ada komen nggak? Santi? Rambu? Telagan? Siapa lagi nih yang ikut umur? Derisna? Gracia? Indira? Ada komen? Risma? Octavian Dari? Halo Risma? Risma? Pagi, Prof. Pagi Risma. Pastikan stay tune ya. Saya bisa manggil sekali-kali. Halo Gracia. Gracia. Halo Gracia. Ya. Itu ya. Halo Indira. Gimana Indira kabarnya? Sudah lama gak ketemu Indira ya. Pagi, Prof. Pagi-pagi semua. Ya. Oke. Itu radikal bebas. Ini baru tahap awal nih. Belum tahap permainan radikal bebas. Ya. Sifat-sifat awal. Ya, itu. Nah, selama proses metabolisme, oksigen itu dipecah, molekul oksigen itu dipecah, ya. Selama metabolisme, molekul oksigen itu dipecah dan melepaskan energi, ya. Nah, karena oksigen tadi dipecah, dia menjadi nggak stabil. Dia menjadi molekul oksigen, jadi atom oksigen, ya, the free single oxygen atom. Jadi molekul oksigen O2 yang dipecah menjadi molekul single. Nah, molekul single ini dia termasuk radikal bebas. Ya. Namanya radikal bebas, seperti saya katakan tadi, dia akan berusaha apa? Mencuri. Ya. Mencuri elektron dari sumber-sumber yang lain. Ya. Nah, kalau atom oksigen tadi, dia menerima satu elektron, jika molekul oksigen tadi dia menerima satu elektron, dia akan berubah menjadi apa? Radikal anion superoksida. Ya. Jika dia menerima dua elektron, dia menjadi peroksida. Ya. Jadi itu sifat-sifat oksigen. Oksigen ini dinamikanya di dalam tubuh tuh memang luar biasa. Ya. Dia mudah sekali berubah sana sini. Ya. Dia mudah berubah sana sini. Karena apa? Karena memang dia nggak stabil. Aslinya oksigen itu O2 itu yang kita hirup bernapas itu adalah molekul yang tidak stabil. Ya. Tidak stabil dia. Nah, radikal-radikal bebas itu memang sumbernya banyak, ada sumber luar, ada sumber endogen, ya. Ya, jadi kita katakan kembali bahwa oksigen itu ada unsur yang apa sih tidak bisa dipisahkan dari hidup, ya.
Dia punya konfigurasi elektron adalah demikian. Konfigurasi elektron oksigen. Nah, untuk ini mungkin Anda harus pelajari, Anda harus baca lagi kimia SMA. Ya, itu. Konfigurasi oksigennya, konfigurasi oksigen itu seperti gitu. Ya. Nah, kalau oksigen ini dipakai untuk menghasilkan energi, maka radikal bebas akan dihasilkan di mitokondria. Ya, jadi akan dihasilkan di mitokondria. Nah, radikal bebas yang terbentuk di mitokondria ternyata bukan hanya dari oksigen, tapi bisa juga dari mana? Dari nitrogen. Ya. Nah, kedua komponen ini terbentuk dari apa? Dari reaksi redoks di dalam sel. Ya, itu. Itu yang kita kenal sebagai rantai respirasi. Ya, itu dia. Walaupun demikian, yang asalnya dari oksigen itu lebih reaktif dibanding dengan yang asal dari nitrogen. Nah, apalagi kalau Anda banyak apa? Banyak memakan zat-zat yang sifatnya reduktif. Contohnya apa? Karbo dan lemak, lipid. Akibatnya apa? Kedua makannya harus segera dioksidasi, ya. Itu. Dia harus segera dioksidasi. Nah, oksidasi karbo dan lipid ini berjalannya harus cepat. Padahal pada kenyataannya tidak demikian. Tidak bisa secepat yang diharapkan. Oleh sebab itu, bermunculanlah radikal bebas. Siapa sih yang hobinya makan karbo? Dari sana, nanti hobi makan karbo enggak? Kue-kue, cake, itu karbo loh. Kan hobi makan karbo enggak? Kan? Cake, kue-kue itu. Ya, yang satunya 5 ribuan lah, 10 ribuan tuh. Kue-kue di Holland Bakery atau di toko-toko pastry itu karbonya tinggi guys. Hati-hati guys makan itu. Radikal bebas akan terus terbentuk. Karena sel atau tubuh nggak bisa menghandle radikal bebas, maka akan muncullah yang namanya stres oksidatif. Nanti kita akan bahas. Stres oksidatif itu apa? Ya, ini sangat berbahaya karena Anda nggak merasakan gejalanya. Beda dengan stres ditinggal pacar, itu berasa gejalanya, ya kan? Betul nggak guys? Kalau Risma, betul nggak Risma? Ditinggal cowok tuh gejalanya berasa Betul. banget ya. Betul, Nah, Prof. iya, stres ditinggal. Stres tinggal cowok tuh gejalanya berasa banget. Tapi kok stres oksidatif, gejalanya nggak berasa. Justru ini yang berbahaya. Yang cepat lambat akan memunculkan diabetes, jantung, ya, paru-paru, itu. Ya, makanya ini beresiko sekali. Ya, dari mana ya? Jadi ya satu apa? Spesies kimia, ya. Dan dia yang jelas muatannya nggak seimbang, ya. Dan muatannya nggak seimbang. Terutama elektronnya biasanya yang pincang. Elektronnya yang berkurang biasanya, ya. Nah, yang paling sederhana itu apa? Yang paling sederhana, yang
radikal bebas paling sederhana itu adalah atom hidrogen. Ini banyak dipelajari. Karena cuma satu proton dan satu elektron. Ya, jadi begitu. Jadi radikal-radikal ini umumnya kurang stabil. Hidrogen atom ini paling gampang dipelajari, makanya dia paling banyak dibahas. Ya, jadi radikal-radikal bebas ini dia mampu bereaksi tanpa memilih-milih pasangan. Yang penting ketemu pasangan curi elektronnya atau curi protonnya. Ya. Dan unsur hidrogen itulah yang paling mudah. Elektronnya mudah dicuri, protonnya juga mudah dicuri, sama radikal bebas lain. Ya, ya jadi dikatakan tadi, sekali radikal itu terbentuk, maka reaksi dengan radikal-radikal lain itu akan berlanjut dan menjadi cepat. Ya, akan menjadi cepat reaksinya. Nah, kan dan makanya dikatakan reaksi yang berantai. Hati-hati. Stres oksidatif ini mengintai kita semua. Anda masih muda, jangan Anda merasa, saya sih masih muda, masih bisa makan suka-suka. Enggak, guys. Sekarang penyakit itu nggak pandang bulu, nggak pandang usia, nggak pandang jenis kelamin. Diabetes yang katanya penyakit orang tua, sekarang muncul di kelompok usia 30-an, sudah mulai muncul. Coba cari itu, data diabetes. Usia 30 sudah mulai muncul. Makanya sangat berbahaya. Iya, seorang laki-laki umur 30 dia sudah kena diabetes, akan repot seorang pria. Ya, akan repot. Dia akan sulit punya anak. Hati-hati, para wanita, saya anggap kalian wanita ya, bukan cewek. Saya anggap kalian wanita, Risma, Darisna, Tanti, Gracia, saya anggap kalian wanita, hati-hati memilih pasangan hidup pria. Ya. Pastikan itu pria bisa melanjutkan keturunanmu. Ya, hati-hati, diabetes ini sangat-sangat berbahaya. Saya aja baru ketahuan diabetes umur kepala berapa? Kepala 5. Saya baru ketahuan diabetes. Untungnya saya sudah punya anak. Untungnya sudah punya anak 2. Tuh, ya. Karena sekarang tren penyakit sekarang tuh akan menyerang kalian pada usia muda. Cewek juga sama. Kalau Anda kena diabetes, coba dah Anda baca-bacalah di artikel-artikel kedokteran gejala diabetes pada seorang wanita itu apa aja. Coba cek nanti ya. Saya nggak akan ngomong di sini lah. Nanti nggak enak ngomongin kok kesannya vulgar banget gitu. Ya. Tapi anyway, Anda para wanita pastikan Anda tahu gejala diabetes pada Anda. Kalau Anda kena, moga Anda nggak kena. Itu. Ya. Ya seperti saya katakan tadi, tipe-tipe radikal bebas dalam tubuh macam-macam ya. Ada yang dari oksigen, ada yang dari apa? Free radikal bebas berpusat pada karbon, contohnya CCl3. CCl3 ini radikal bebas juga. Karbon klorida, karbon triklorida. Ya. Ini juga radikal bebas. Karena ada satu muatan negatif dari karbon yang nganggur.
Ada juga radikal bebas yang berasal dari belerang, sulfur center, ya, berasal dari belerang. Itu. Karbon center, ya. Contohnya karbon free Florida. Karbon free Florida. Itu adalah radikal bebas yang terdiri dari senyawa karbon. Ya. Itu juga tadi yang kita sudah singgung radikal yang berpusat pada nitrogen. Nitrogen center. Ya, itu. Jadi ini benar-benar nih radikal bebas. Makanya kenapa saya selalu ulang-ulang di slide saya. Karena ini sangat penting. Di atas sudah singgung, tapi ke belakang kemudian saya ulang lagi. Ya, ini golongan reaktif oksigen species yang bersifat radikal bebasnya itu superoksida, ada radikal hidroksil, ada peroksil, ada alkoksil, ya. Alkoksil, ini peroksil, hidroksil, perhatikan, hidroperoksil, perhatikan, oksigennya berlebih. Tapi peroksida itu bukan radikal bebas. Ini dia bukan radikal bebas. Ini juga bukan. Ya. Ini bukan radikal bebas. Juga oksigen tunggal. Ya. Oksigen tunggal. Singlet. Ini bukan radikal bebas. Ya. Juga nih, radikal bebas terkait nitrogen. Nitrogen oksida, ya. Ada yang ini. Nitrogen dengan satu titik. Ini artinya apa? Dia ada yang kelebihan. Ya. Ada juga nitrogen dioksida. Perhatikan, mereka punya titik nih. Ya. Nah itu. Itu artinya apa? Kelebihan. Biasa kelebihan elektron. Juga ada beberapa partikel nitrogen yang bukan radikal bebas. Nitrosil, asam nitrit, ya. Nah, ini macam-macam yang bukan radikal bebas, ya. Itu. Jadi ini juga sama, ya, radikal bebas. Apa peranan radikal bebas di sistem biologi dalam tubuh makhluk hidup, manusia, hewan, tanaman, termasuk mikroba, bakteri, termasuk juga. Apa aja peran mereka? Pertama, reaksi-reaksi yang dikatalisis oleh enzim, ya, reaksi-reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Kemudian reaksi transport elektron di mitokondria, transduksi sinyal berekspresi gen, ya itu. Aktivasi faktor-faktor transkripsi di inti sel, kerusakan oksidatif dari berbagai molekul sel dan jaringan, antimikrobial, ya, antimikroba. Jadi radikal bebas juga itu membantu memusnahkan mikroba yang masuk yang ada dalam tubuh, ya. Kemudian ada lagi berbagai penyakit terkait dengan penuaan. Penyakit terkait penuaan nih nggak mesti orangnya tua loh, ya. Penyakit terkait penuaan ini orangnya nggak mesti tua. Anda pernah lihat nggak laki-laki atau perempuan yang kulitnya belum keriput tapi rambutnya udah mulai memutih? Pernah nggak lihat itu? Coba pada kemana lah, entah di mall
atau di pasar tradisional. Anda pernah lihat itu nggak? Laki-laki atau wanita, kulitnya belum berkeriput loh. Wajahnya masih segar, tapi rambutnya mulai memutih. Pernah nggak lihat itu? Nah, itu salah satu penyakit aging disease. Aging itu penuaan, walaupun tidak selalu tua. Saya sudah kepala 6, ya rambut saya memutih wajar. Gitu. Ini banyak lagi masih kepala 4 laki-laki. Rambutnya udah mulai memutih. Bukan dicat loh. Bukan. Memutih alami. Apa penyebabnya? Salah satunya ini radikal bebas. Salah satunya. Apalagi orang muda, pengusaha-pengusaha muda, tingkat stresnya tinggi, otomatis radikalnya juga tinggi. Ya, pengusaha muda, mereka dengan tingkat stres yang tinggi, otomatis radikal bebasnya juga tinggi. Itu. Makanya kalau kerja, ya betul. Ayo tancap, kerja, usahakan, uang melimpah, betul. Tapi ingat, radikal bebas Anda sudah mulai apa? Sudah mulai mengancam. Ya. Jadi bagaimana kita bekerja? Apakah santai? Ya enggak juga. Memang kerja itu harus, tapi bagaimana? Nah, itu salah satunya, salah satu menghambat aging disease, ini adalah dengan banyak makan buah-buahan dan sayuran. Terutama buah-buahan. Buah-buahan segar. Ya. Jeruk, pisang, juga buah-buahan yang berwarna itu, buah merah tuh. Oh ya, buah naga itu antioksidannya lumayan. Nah, Anda pekerja berat, Anda counter makanan Anda dengan gituan. Jangan udah bekerja berat, makanya babi guling dulu, wah gawat lah. Ya. Kalau Santi masih babi guling ya. Santi babi guling nggak? Pakai sarapan enak, Prof. Ya, memang enak, betul. Tapi ingat, berapa usiamu Santi, itu radikal bebas sudah mulai mengintip. Juga Risma, Palagan, Berisna, Gracia. Cek usia kalian. Itu radikal bebas sudah mulai mengintip. Makanya, jangan sampai aging ini muncul lebih awal. Ya, counter makananmu. Counter rasa capekmu bekerja dengan makanan apa yang banyak antioksidan. Memang itu mungkin membosankan, tapi itu yang sudah ditetapkan. Ya. Banyak makan yang antioksidan, buah naga, buah apel, buah apa lagi? Buah strawberry, pisang boleh. Apalagi? Banyak. Jangan durian ya. Itu lemaknya tinggi. Bolehlah durian 1 sampai 3 biji boleh. Bukan 1 sampai 3 buah loh ya. Durian itu bukan 1 sampai 3 buah. Jangan salah tafsir. 1 sampai 3 biji oke lah ya. Itulah ya. Maksudnya apa? Untuk mengcounter kecepatan proses aging. Coba lihat. Kadang ada wanita. Teman-teman saya waktu reuni, itu rata-rata umurnya udah 62-63 loh. Wih, bodinya. Seperti anak umur 25. Cewek-cewek itu umurnya udah 63. Bodinya seperti cewek-cewek umur 25. Bayangin loh. Aku waktu reuni kemarin, aku ketemu anak-anak, aduh keren-keren banget cewek-ceweknya. Masih kelihatan muda. Tingkat perawatan dirinya hebat tuh anak-anak itu.
teman-teman saya. Ada juga yang bekerja di salon. Wah, jangan ditanya cewek-cewek salon kan. Perawatannya oke banget. Ini maksudnya salon yang positif ya, bukan salon yang negatif, bukan. Teman saya ada. Ya, cewek salon ratu. Penampilannya kan habis ya. Umur segitu, 62. Bayangin. Coba yo, jaga makan Anda mulai dari sekarang. Ya, radikal bebas ini nggak hanya cuma teori, tapi penerapannya jauh lebih penting. Dan yang lebih penting meng-counter dia bagaimana. Semua kita counter dia. Ya, ini penting sekali. Dia mengganggu berbagai ini reaksi enzimatik. Dia mengganggu itu. Karena enzimnya udah digandoli radikal bebas. Akibatnya kerjanya udah nggak sempurna tuh enzim. Belum lagi elektron transport. Elektron transport juga diganduli radikal bebas. Dia nggak bisa kerja maksimal. Juga ekspresi gen. Nah, ekspresi gen ini penting dalam apa? Dalam menjaga istilah tanda petik itu awet muda. Ini ekspresi gen penting untuk menjaga awet muda. Makanya, ayo, Anda perhatikan. Sekarang makanan buah-buahan harganya lumayan mahal loh. Jeruk santis, buah merah, buah naga, mangga. Mangga emang manis ya. Apalagi? Ubi ungu, coba tuh ubi ungu. Direbus, bukan digoreng. Rebus. Ya, itu. Juga dia mengaktifasi faktor-faktor transkripsi di inti. Jadi itu bisa menyebabkan gen berekspresi tidak pada waktunya. Faktor-faktor transkripsi itu terkait dengan ekspresi gen. Kalau itu diutak-atik, maka gen akan terekspresi yang semestinya nggak terekspresi. Akibatnya apa? Muncullah yang aneh-aneh. Cancer lah, ya kan? Kenapa? Karena gennya dipicu untuk berekspresi. Ya. Aneh-aneh yang muncul cancer atau apa lagi tuh. Banyak. Jantung lah, paru-paru lah. Ya. Juga belum lagi kerusakan oksidatif. Jadi banyak peranan radikal bebas ini di dalam sistem biologi. Nah, Anda yang udah ngambil mata kuliah ini, pastikan Anda paham bagaimana menjaga pola makan Anda. Ya. Orang-orang bule, nah Cina tuh, coba perhatikan orang Cina. Ada yang punya teman orang Cina nggak? Coba, lihat dia punya pola makan. Dulu orang Cina tuh, zaman saya kecil, terkenal dengan perutnya yang gendut-gendut. Ya. Orang Cina-Cina daratan nih maksudnya apa? Beijing. Itu terkenal dengan perutnya yang gendut-gendut. Tapi coba Anda lihat sekarang orang Cina. Perutnya kata apa? Semuanya hampir semua rata atau six pack. Ya. Artinya apa? Itu makannya dia jaga ketat. Adera itu dia jaga ketat loh makanannya. Kalau dia ngawur, wah kacau. Dia punya six pack, enggak sulit dipertahankan. Ya, itu. Ayo, cewek-cewek, Risma, Santi, Derisna, pastikan di usia kepala 6 Anda masih tampil layaknya cewek-cewek umur 25-30-an. Ayo, saya tantang nih sekarang. Jangan sampai nanti si Derisna ketemu saya 5 tahun lagi loh. Kok Derisna tampangnya begini? Kenapa? Saya banyak bertemu dengan anak-anak mahasiswi saya dulu. Angkatan 95, 92. Aduh, maaf aja. Udah seperti apa? Pembantu. Saya bilang, kok kamu bisa begini? Kenapa? Saya bilang. Kurus, tua, beruban. Udah tuh anak lulusan tahun 94. Saya bilang, kenapa kamu bisa kayak gini? Ayo cepat perbaiki.
Apa yang salah cepat perbaiki. Jadi, ya, pastikan Santi Derisna cewek wanita-wanita yang ikut kuliah ini, pastikan kamu nanti umur 60, kamu seperti anak-anak umur 25. Saya mungkin nggak sempat melihat kalian sampai umur 60 ya. Mungkin saya nggak akan sempat melihat kalian sampai umur 60. Santi umur 60, saya nggak sempat lihat lagi. Derisna umur 60, saya nggak sempat lihat lagi. Juga Pelagan. Ya. Tapi saya pesan dari sekarang, pastikan itu. Kalian mengalami. Usia kepala 6, rasa kepala 2, kepala 3. Usia kepala 6, rasa kepala 2, kepala 3. Itu. Ya, Santi ya. Ingat loh. Ya. Nah ini juga pembentukan radikal bebas. Saya selalu ulang-ulang slide ini biar kalian paham. Dari metabolisme seluler. Nah ini. Ya. Urusannya apa? Makanan. Urusannya itu makanan. Ya. Pertama dari metabolisme seluler. Nah metabolisme seluler juga apa yang terjadi? Ya. Urusan makanan. Kedua apa? Kebocoran. Kedua adalah kebocoran sistem transport elektron. Nah, ini kebocoran sistem transport elektron di mitokondria. Ketiga urusannya apa? Enzim. Seperti saya katakan pengaruh-pengaruh radikal bebas terhadap enzim. Lihat, enzim-enzim oksidase, santin oksidase, yang kerjanya sudah mulai ngaco. Kenapa mereka ngaco? Karena makanannya, karena input yang masuk juga ngaco. Banyak lemak, banyak karbo. Ada yang pernah nggak makan kue-kue cake? Ada karbonya, ada lemaknya, ada mayonesnya. Pernah nggak? Coba tuh. Siapa yang pernah makan kue gituan? Risma pernah? Risma pernah nggak makan kue-kue gituan? Pasti, Prof. Nah, itu. Ya, nggak apa-apa. Makan sekali-kali, 2 kali makan nggak apa-apa. Tapi jangan, ayo terus makan sesuatu, jangan. Sekali-kali boleh lah, nggak apa-apa. Jadi setelah kuliah ini saya nggak berharap ada trauma sama makanan-makanan kue, cake, enggak. Cuma dikontrol, itu masalahnya. Juga makrofag, ini juga sama nih. Ya, dia menghasilkan enzim apa? Dia menghasilkan radikal bebas nitrogen oksida, tapi dia punya sifat antibakterial, ya, sebagai antibakterial. Nah ini juga apa? Pembentukan radikal bebas, ya. Sumber luar apa aja? Nah ini sumber luar: cahaya, logam-logam, enzim, ya. Pembentukan radikal bebas itu semacam siklus, ya, siklus. Nah ini hasilnya nih. Nah ini dia hasilnya nih. Tuh, ya, hasil radikal bebasnya. ROO plus, ROO bintang, ya, ROH, ROH ini semua radikal-radikal bebas yang coba dinetralkan oleh tubuh, ya. Yang merah ini radikal-radikal bebas yang coba dinetralkan oleh tubuh. Atau bahkan mungkin dia sendiri memicu apa? Memicu reaksi, ya, memicu reaksi. Ah ya, sebelum saya lupa,
saya bertanya, ini mata kuliah berapa SKS ya? Pelagan. Mata kuliah ini berapa SKS ya? Atau Santi mungkin yang tahu, coba perhatikan di jadwal. Dagisna mungkin berapa SKS nih mata kuliah? 2 sih kalau nggak salah, Prof. Kayaknya 2, Prof. Coba cek ya. Enggak, kalau 3 itu lain. Dia punya waktu kuliah 160 menit, itu harus pakai istirahat itu. Ya, kuliah 3 besar itu. Kedua sih oke lah, masih bisa sekaligus jalan. Ya, 2 SKS, Prof. 2 ya kan ya, oke. Ya, jadi itu ya, radikal-radikal bebas yang terjadi ini, yang saya lingkarin dulu nih, dia bisa dihasilkan oleh sistem propagasi, tapi dia juga bisa terlibat dalam propagasi. Anda tahu propagasi apa propagasi itu? Ada yang tahu nggak? Apa propagasi? Ada kata propaganda. Nah, apa tuh? Propagasi, propaganda, apa bedanya? Ada yang paham nggak? Propagasi, propaganda. Nah, itu. Ya. Jadi yang saya lingkarin birunya, yang lingkaran besar ini, mereka bisa dihasilkan dari lingkaran propagasi, tapi mereka juga bisa masuk lagi ke lingkaran propagasi, melanjutkan pembentukan radikal bebas lain, ya, itu, ya. Makanya radikal bebas ini very kompleks, sangat kompleks, ya. Juga ini radikal bebas, sumber-sumbernya saya ulang lagi. Di mitokondria apa? Pembentukan energi menjadi ATP, ya. Sumber-sumber radikal bebas oksigen di mitokondria, ya. Pembentukan reaksi energi dari glukosa, asam lemak, asam amino, ya, reaksi-reaksi oksidasi yang menghasilkan H2O dan energi dan ini elektron dan proton itu, ya. Nah, kalau ini terjadi kebocoran, ya, ini bisa membentuk super oksida dan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida itu toksik loh, terhadap sel toksik dia. Dia memang bukan radikal bebas hidrogen peroksida, tapi dia toksik sifatnya untuk sel, ya. Coba ini, kalau kena tangan juga lumayan loh. Hidrogen peroksida, ada yang pernah kena nggak? Ini kok kena tangan, berbahaya. Makanya praktikum biokimia yang pakai hidrogen peroksida itu harus sangat hati-hati. Berbahaya deh, ya. Tuh. Nah, bagaimana sumber-sumber luar? Ya, sumber luar apa aja? Polusi industri. Apalagi? Ini pestisida. Pestisida dan herbisida, ya. Maka sekarang muncul apa? Konsep-konsep apa? Green product, produk-produk hijau apa aja? Ya, sayuran hijau, buah-buahan hijau, bahkan hewan hijau. Hewan yang makannya alami tanpa pakai suplemen. Tapi polusi industri. Nah, ini biasanya untuk kota-kota kayak Jakarta, ya. Nah, alkohol, minum. Siapa yang suka minum sini? Pelanggan suka minum nggak? Dari sana gimana? Dari sana suka minum nggak dari sana? Tidak, Prof. Alkohol dan rokok. Nah, ini kompak. Alkohol, rokok dan obat, drug. Itu sekali 3 uang tuh. Tahu ya drug ya? Narkoba. Itu drug. Obat itu ada 2. Ada drug, ada medicine. Beda itu penggunaannya.
Wah, si Derisna dia sering minum drug loh. Waduh, kaget ya. Dia pecandu narkoba. Oh, dia sering minum obat sakit kepala, medicine. Berarti itu salah kata. Jangan sampai salah kata, tapi pelagaan Inggrisan ya Derisna ya. Pelagaan wae ta. Paciweh ta Derisna. Betul nggak? Ya, jangan sampai pelagaan Inggris-Inggrisan salah kata. Ya, itu. Apalagi? Nah, itu dia di bawah nih. Makanan yang berlemak tinggi, high fat food. Nah, itu. Ini dia. Apa aja? Burger, keju, apalagi? Coklat. Nah, itu coklat. Coklat putih, white chocolate. Sama aja tuh karbo juga. Coba Anda mau makan coklat. Siapa yang hobi makan coklat di sini? Ada yang hobi makan coklat nggak? Santi hobi makan coklat nggak? Risma hobi makan coklat nggak? Gracia hobi nggak makan coklat? Coba Anda makan coklat yang coklatnya nggak pakai lemak. Coba rasanya bagaimana? Pernah mencicipi makan coklat tapi nggak ada lemaknya? Gimana rasanya? Ada yang pernah nggak? Sampai mulut itu coklatnya langsung buyar amburadul. Karena dia nggak pakai peringkat lemak. Ya. Coklat itu pakai lemak. Kalau nggak pakai lemak dia nggak enak. Ya. Oke. Ya, sumber-sumber ini apa? Ini yang endogen ya. Sumber radikal bebas endogen apa? Transport mitokondria. Ini saya ulang-ulang biar ini nempel di kepala kalian. Saya ulang-ulang di slide ini. Ya. Juga retikulum endoplasma dan membran inti juga menghasilkan radikal bebas melalui sitokom yang terikat pada membran apa? Membran mitokondria, membran retikulum ya. Itu ada sitokom. Belum lagi peroksisom. Apa itu peroksisom? Ya. Sumber H2O2 yang di dalam sel. Ya. Belum lagi enzim-enzim. Enzim-enzim ini juga sumber H2O2. Seperti saya katakan tadi, H2O2 itu adalah senyawa yang tidak stabil. Dia mudah membentuk radikal bebas. Walaupun dia sendiri bukan radikal bebas. Ya. Metabolisme xenobiotik. Nah, ini penting nih. Ya. Ini penting. Siapa sih yang hobi makan jamu-jamuan? Minum jamu-jamuan. Derisna, suka minum jamu nggak? Untuk wajah kinclong. Jamu untuk wajah kinclong. Santi, suka minum jamu, Santi? Supaya wajah tetap kinclong, Santi? Nggak pernah. Masa sih? Kan di Bali banyak ya? Jamu-jamuan. Banyak nggak Santi di Bali? Jamu-jamuan. Jamu lokal Bali maksud saya. Belum pernah nyoba sih, Prof. Belum pernah ya. Nah, jamu-jamuan itu adalah sumber herbal di mana itu banyak mengandung zat-zat asing. Nah, zat-zat asing ini kita namakan xenobiotik. Xenos itu asing. Ya. Biotik itu ya urusannya sama makhluk hidup. Jadi senyawa-senyawa asing yang berhubungan dengan makhluk hidup. Contohnya apa? Herbal-herbalan. Ya. Obat-obatan juga. Nah, xenobiotik ini juga penghasil radikal bebas. Kalau dia di metabolisme. Kenapa? Karena metabolismenya rumit metabolismenya. Ya. Struktur molekulnya apa? Rumit. Otomatis metabolismenya juga rumit. Ya, itu. Belum lagi sumber-sumber lain seperti asam-asam lemak tidak jenuh, asam arakidonat, dan kelompok-kelompok prostaglandin. Ya.
Ini bukan hanya prostaglandinnya repro, bukan. Bukan hanya PGF2 alfa, bukan. Tapi prostaglandin yang lain yang memang banyak dalam tubuh hewan manusia. Ya. Ini prostaglandin bukan hanya yang di repro, tapi yang juga yang lainnya. Memang banyak. Nah, kedua senyawa ini sumber-sumber dalam berbagai reaksi peradangan, reaksi inflamasi. Itu melibatkan asam arkidolat dan prostaglandin. Ya. Dan dia juga sumber-sumber radikal bebas. Ya, itu. Nah, ini adalah reaksi apa? Reaksi rantai pernafasan. Perhatikan, coba lihat. Berapa banyak elektron-proton yang dihasilkan. Ya. Protonnya banyak. Dia banyak menghasilkan proton. Coba lihat. Nah, 1, 2. Belum lagi ini. Kelompok. Ya. Dia banyak menghasilkan proton. Nah, proton-proton inilah yang menarik elektron dari reaksi rantai respirasi. Ya, mereka ini menarik elektron atau mereka kasakusuk mencari elektron. Ya, itu. Dan hasil akhirnya seperti saya katakan tadi, hasil akhirnya adalah air metabolit. Yang penting untuk dalam keadaan puasa, ya, itu. Air metabolit hasil akhirnya. Ini adalah rantai pernafasan, ya. Ini juga sama, rantai pernafasan, tapi ini adalah rantai metabolisme xenobiotik. Perhatikan, dan salah satunya melibatkan enzim sitokrom T450. Nah, ini pasti metabolisme xenobiotik. Juga melibatkan besi belerang. Perhatikan besi belerang. Ya, itu. Dia melibatkan sitokrom P450. Itu. Ya. Ini reaksi metabolisme xenobiotik. Reaksi metabolisme obat atau herbal-herbal. Ya. Reaksi xenobiotik. Juga proses degradasi purin menjadi asam urat. Nah, ini. Ya. Ini juga sama. Ini juga biang keroknya radikal bebas. Anda kebanyakan makan basa-basa purin, Anda akan asam urat. Contohnya apa? Makan apa yang beresiko asam urat? Tempe. Ya. Tempe itu resiko asam uratnya tinggi. Jeroan. Jeroan, tahu jeroan ya? Jeroan sapi, jeroan babi, itu asam uratnya tinggi. Hati-hati makan gituan. Ya. Nah, salah satu kandungan asam urat itu adalah apa? Purin. Ya. Nukleotida purin itu adalah salah satu kandungan asam nukleat yang nantinya akan menghasilkan asam urat. Ini asam urat yang bawah, uric acid. Ya. Kalau Anda banyak hobi makan tempe, tahu, boleh. Itu makanan nggak berbahaya. Tapi pastikan pH darah Anda sedikit alkalis. Supaya apa? Supaya dia nggak mengendap di mana-mana. Udah banyak makan tempe, tahu, ditambah banyak makan daging, ya komplit lah urusannya. Ya, itu asam urat akan mengendap di mana-mana. Makanya kalau habis galungan kan banyak orang lari ke dokter. Kenapa? Iya, dia badannya sakit. Kenapa badan sakit? Ya, asam uratnya tinggi. Dia makan daging babi, dia makan jeroannya.
Sama juga habis lebaran. Coba lihat habis lebaran. Orang makan jeroan sapi, jeroan kambing, tancap. 3 hari lagi dia ke dokter deh. Habis lebaran dia cari dokter. Pada sakit, badan pada pegel, jalan pada ngilu, ya kan? Itu guys. Makanya ini penting sekali pahami ya. Juga ada yang lain juga. Apa? Ini ya. NADP oksidase. Tapi ini ada di mana di makrofag. Tujuannya apa? Untuk membunuh bakteri ya. Untuk membunuh bakteri tujuannya. Ini apa radikal bebas yang fungsinya baik. Ya. Dia ini berfungsi baik, beda dengan yang tadi. Yang tadi rata-rata merusak itu. Ini baik satu ini. Ya. Nih, ini diperani oleh apa? Oleh H2O2 dan oleh apa? Klorat, yang namanya perklorat. Senyawa perklorat. Nah, dua ini adalah alat yang apa? H2O hidrogen peroksida dan asam perklorat itu adalah alat untuk mementung mikroba termasuk virus. Alat untuk mementung mikroba termasuk virus. Artinya apa? Untuk melemahkan mikroba dulu, baru dicerna oleh makrofag. Ya. Jadi mikroba itu dipentung dulu, baru dicerna. Kalau nggak gitu dia ngelawan terus. Harus dipentung. Siapa pementungnya? Hidrogen peroksida dan asam perklorat. Ya. Itu yang mementung mereka. Ya. Itu yang mementung mereka. Nah, makanya ini penting dipahami. Ya. Sistem NADPH oksidase. Nikotinamid, adenin, dinukleotida, fosfat, hidrogen. Ya. Itu. Sistem oksidasi yang penting untuk mementung mikroba. Ya. Jadi kalau kita mereview kembali karakter lintasan elektron ini jadi berkeliling sepanjang lintasan keluar dari atom. Ya. Ada juga yang lintasan arah dalam. Nah, kalau elektron yang satu ini dicuri oleh radikal bebas, yang memang dia kekurangan elektron, sehingga elektron yang satu ini bisa mengisi elektron yang radikal bebas ini. Dia aman, tapi kok ya. Jadi fungsi antioksidan sebenarnya memberikan elektron kepada radikal bebas yang mengeluarkan elektron. Akibatnya apa? Si antioksidan ini juga dia bisa kekurangan elektron. Kan elektronnya diambil oleh radikal bebas. Akibatnya dia kekurangan elektron. Itu. Nah, proses kekurangan elektron ini itu menyebabkan, itulah yang saya katakan tadi, reaksi berantai. Menyebabkan reaksi berantai. Yang menyebabkan reaksi berantai. Nah, itu. Nah, elektron ini elektron memasuki orbitalnya ada 4 aturan. Aturan Pauli, Aufbau. Ini kimia ya, kimia elemen. Ya, Anda nggak usah terlalu ngoyo lah di sini ya. Anda nggak usah terlalu ngoyo soal ini. Karena ini lebih berbau kimia. Tapi memang kenyataannya begitu. Ya.
Kenyataannya begitu. Ya. Jadi itu. Jadi lintasan elektron ini dia punya sifat-sifat tertentu juga untuk apa? Untuk menjaga agar elektronnya stabil. Walaupun demikian tuh bisa juga terlepas. Ya. Karena benturan, karena apa? Dia bisa lepas. Benturan sesama atom, lepas dia. Ya. Itu. Nah, ya seperti saya katakan tadi tinggal lakukan radikal bebas di biologi apa? Dia menjadi apa? Dia ini macam-macam nih. Ya. Jadi kan mau ke radikal bebas yang tidak mempunyai elektron berpasangan, dia bisa apa? Bisa tertarik pada medan-medan yang punya sistem magnetik. Tubuh makhluk hidup, hewan manusia punya magnetik nggak? Punya sistem magnetik nggak? Logikanya punya. Nah, sistem apa aja yang bersifat magnetik? Nah itu, ya, sistem magnetik pada tubuh hewan dan manusia termasuk tanaman, termasuk mikroba, virus, bakteri, protozoa, ya. Jadi dia punya sifat, kebanyakan radikal ini dia punya sifat paramagnetik. Ada magnetik dan paramagnetik, ya. Sifatnya agak berlawanan itu, ya. Magnetik dan paramagnetik. Tuh. Nanti Anda bisa cari di Google lah. Magnetik itu apa? Coba dicari di Google. Sifat magnetik tubuh hewan dan manusia. Ya. Ini yang sering disasaran radikal bebas. Kita sering nggak sadar ini. Ya. Radikal bebas juga bisa berupa apa? Bisa berupa air. Air juga disebut radikal bebas tuh. Ya. Hati-hati. Makanya kalau Anda mau lari, mau jogging, Anda boleh minum banyak air enggak? Supaya nggak haus, minum air dulu banyak, baru jogging atau jalan kaki. Coba lihat. Kalau Anda minum air banyak sebelum jogging atau jalan kaki, maka air dalam tubuh Anda akan membentuk radikal bebas. Ya. Olahragawan itu biasanya dia minum air sedikit. Dikit-dikit dia minum. Karena dia berpotensi membentuk radikal bebas dalam tubuh. Oke, ada pertanyaan dari sini? Bingung? Nah ini, air sebagai sumber radikal bebas. Kelihatannya aneh ya. Air ini penting bagi tubuh, tapi dia juga sumber radikal bebas yang berpotensi merusak tubuh. Aneh kan? Jadi dia sebagai sistem bermata dua, pedang bermata dua. Di satu sisi dia sangat dibutuhkan tubuh, tapi di sisi lain dia berperan sebagai apa? Radikal bebas. Dia berperan sebagai radikal bebas, ya. Ini mekanisme pembentukannya, ya. Membentuk H2O+. Ini yang kita katakan sebagai ion hidronium. Hidronium, ya. Ion hidronium, NiUm, ya. Dan dia ion hidronium ini dia bermuatan dan punya elektron
yang tidak berpasangan. Jadi ya itulah radikal bebas. Ya, itulah radikal bebasnya. Jadi radikal bebas hidronium ini dia bisa bereaksi juga dengan molekul air yang lain yang tadinya bukan radikal bebas. Sehingga ini juga adalah reaksi berantai. Berbahayanya radikal bebas itu apa? Reaksi berantainya itu yang berbahaya. Ya. Berbahayanya radikal bebas itu adalah reaksi berantainya. Ya. Itu. Nah, ini dia. Lihat, dinamika radikal bebas dalam tubuh makhluk hidup, hewan, manusia, tanaman, mikroba, protozoa. Ini. Ya. Apa ini maksudnya? Nah, ini adalah sumber-sumber apa? Radikal bebas. Ya. Juga ada enzim-enzim yang berpotensi membentuk radikal bebas yang memang ada di membran sel. Nah, berbagai reaksi itu melibatkan berbagai ini. Ini ion nitrat, oksigen, ion apa? Hidroksil, dan mereka ini semua adalah kandidat radikal bebas. O2 ini ion oksigen dari mana? Dia dari mitokondria. Dari apa? Dari rantai elektron, rantai respirasi, ya, itu menghasilkan oksigen yang elektronnya nganggur. Nah, kemudian dia diubah jadi peroksida, ya, oleh suatu sistem tembaga dan zinc, SOD, superoksida dismutase. Dia harus dinetralkan, dia harus ditekan sifat radikal bebasnya, ya. Dan kemudian H2O ini dipecah kembali jadi ini. Ya, jadi usaha nanti ada namanya antioksidan endogen. Salah satunya adalah super enzim superoksida dismutase. Ya. Itu antioksidan endogen dihasilkan tubuh. Dia harus dijaga dengan seperti saya katakan tadi. Anda banyak makan sayuran, Anda banyak makan buah-buahan. Tapi kalau sayuran, perhatikan sayuran apa dulu. Jangan asal sayuran. Pastikan sayuran itu sayuran apa ya? Yang agak berkelas lah. Kayak seperti bunga kol ya. Jangan kangkung, guys. Jangan hobi makan pelecing kangkung, jangan. Itu resiko asam uratnya tinggi. Jengkol apalagi tuh. Jengkol bukan asam urat, tapi namanya asam jengkolat. Jengkolic acid. Asam jengkolat tuh suka bikin kencing berwarna putih. Nah, orangnya saat kencing jengkol, itu kalau dia banyak makan jengkol, dia kencingnya sakit. Dulu tetangga saya di kampung, ada hobinya makan jengkol. Dia kalau kencing badannya sampai melengkung. Sakit dia bilang. Aku bilang, coba banyakin minum air, aku bilang. Supaya ini kencing banyak kebuang. Itu racun jengkolnya, saya bilang. Ya. Asam jengkolat itu dari jengkol. Itu juga sifatnya seperti asam urat. Ya. Kangkung apalagi? Sawi hijau. Sawi hijau juga asam uratnya tinggi, guys. Sawi putih mungkin lebih baik. Memang dia lebih mahal, ya wajar lah. Para pengamat ekonomi sudah paham. Sawi putih itu mutunya lebih baik dibanding sawi hijau. Tapi kita banyak makan sawi hijau. Kita banyak makan kangkung. Siapa hobi makan kangkung sini? Santi hobi ya? Risma? Makan pelecing kangkung? Pelagan?
Hobi makan pelecing kangkung nggak? Terus si Derisna kangkungnya lain tuh. Dia kangkung direbus pakai sambal ya Derisna ya. Kalau Derisna kangkungnya direbus pakai sambal. Kalau Derisna, si Derisna nih, dia hobinya makan kangkung pakai sambal. Ya, itu makanan Jawa Barat. Juga banyak radikal bebas yang bersumber dari nitrogen dan lain-lainnya. Ya, penting ini terkait dengan proses apa? Fisiologi dan patofisiologi. Ya, pengaturan tekanan darah, transmisi syaraf, ya, pengaturan tekanan darah, reaksi kekebalan, imunitas, kerusakan jaringan dan macam-macam, ya. Nitrik oksida ini, NO ini, dia dihasilkan dari asam apa? Asam aminoarginin. Dia berpotensi membentuk radikal bebas. Asam aminoarginin. Hewan, anjing, dan kucing butuh asam amino ini. Asam amino ini esensial pada anjing dan kucing. Tapi pada manusia nggak terlalu. Ya. Belum lagi ada produk-produk intermediat. Produk intermediat itu adalah produk yang tidak tuntas. Reaksi biokimianya nggak tuntas. Dia jadi menggantung gitu loh. Sesuatu yang tidak tuntas itu nggak enak, guys. Santi lagi enak-enak makan, tiba-tiba ada gempa. Lagi masan. Pernah nggak ngalamin, San? Lagi enak makan, ada gempa. Bali sering gempa loh, saya juga nggak tahu tuh Bali kenapa ya. April aja kemarin tanggal berapa aja tuh? Ada gempa yang malam, coba play makan. Gebrak. Wah, udah hilang tuh. Ya, artinya makannya nggak tuntas. Sesuatu yang nggak tuntas atau intermediate itu nggak enak, guys. Coba aja kamu mandi nggak tuntas. Baru sabunannya, air mandinya, air pancurannya mati, nah celaka udah. Ya, nggak ada air cadangan lagi. Kalau ada air cadangan masih mending, bisa dibilas tuh sabun. Ini air cadangannya nggak ada, wah celaka. Sesuatu yang nggak tuntas itu nggak enak. Juga ini produk-produk perantara, produk intermediate. Ini bukan produk-produk yang tidak tuntas, nggak enak. Ya. Nah ini enzim-enzim biang keroknya nih. Radikal bebas ya enzim biang keroknya. Ya. Ini enzim-enzim yang bertanggung jawab dalam pembentukan radikal bebas seperti saya katakan tadi di slide sebelumnya. Ya. Ini juga saya ulang lagi. Ya, radikal bebas saya ulang lagi. Itu. Peroksida, hidroksil, perhidroksil, peroksil, singlet, oksigen tunggal, alkoksil, hidrogen peroksida, nitrik oksida, dan lain-lain. Itu radikal-radikal bebas. Ya. Oke. Nanti kita akan lanjut lagi dengan stres oksidatif. Kapan kita kuliah lagi ya? Apa? Siapa Santi ya? Kopi antioksidan. Kapan kita kuliah lagi, San? Saya berapa kali ngajar? Coba cek tuh. Saya 3 kali atau 2 kali ngajar tuh. Coba cek. Rasanya Jumat depan ya. Saya kuliah lagi Jumat depan kan. Moga-moga Jumat depan nggak ada libur. Ya? Gimana? Jumat depan tanggal 14. 14. Sama tanggal berapa, San? Kepotong Idul Fitri tanggal 21. Nah, itu harus dicari pengganti tuh. Di jadwal udah dikosongin sih, Prof. Ya. Berarti saya tanggal berapa lanjut tanggal 28, tapi di sini jadwalnya UTS sih, Prof. Ya nggak UTS presentasi lah.
kita buat presentasi seperti yang di presentasi diagnostik lab ya, San ya. Oh ya, baik. Yang bagus, yang mantep. Halo Pelagan. Mas Pelagan. Pelagan, Prof. nanti minggu ketiga, kuliah saya yang ketiga, pasca lebaran mungkin ya. Jadi itu kita buat presentasi seperti yang di diagnostik lab ya Pelagan ya. Yang bagus. Dan kalau memungkinkan juga kita upload ke YouTube. Ya. Ya Pelagan. Siap, Kita Prof. buat presentasi yang bagus seperti yang di kuliah diagnostik lab ya. Itu. Nanti saya kasih judulnya. Mungkin nanti kuliah kedua saya kasih judulnya untuk presentasi. Saya bilang slide nggak usah banyak-banyak, cukup 8 halaman cukup. Ya. Seperti diagnostik lab lah. Ya. Ya jadi gitu guys. Minggu depan kita akan lanjut dengan stres oksidatif. Ya. Jadi ini yang sekarang kuliah ini saya sudahi dulu sampai sini. Moga-moga ini dipahami. Ada yang nggak paham? Ada yang mau bertanya silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Saya mau nanya, Prof. Ya silakan. Tadi kan Prof jelasin kalau radikal bebas itu kalau ada kekurangan elektron dia mencari Ya. pasangannya biar pas. Oh. Nah, yang kelebihan elektron itu gimana, Prof? Dia donorin gitu. Iya. Apa gimana? Nah kalau yang kelebihan elektron biasanya antioksidan. Dia mendonorkan. Nanti kita akan bahas. Dia bisa mendonor ke yang kekurangan. Itu salah satu sifat antioksidan. Nanti kita akan bahas di minggu depan. Saya kasih kalian slide banyak tuh. Berapa halaman tuh? Mungkin ada 90-an ya. Itu saya bagi dua. Yang kuliah sekarang ini sama kuliah yang minggu depan. Ya, baru presentasi nanti. Paham Pelagan? Paham nggak? Paham, Prof. Atau yang lain mungkin ada yang mau bertanya silakan. Masih ada waktu barang 5 menit. Masih ada waktu barang 5 menit. Masih ada yang mau bertanya? Emang ini slide saya ini bahasanya masih setengah bahasa Inggris, setengah bahasa Indonesia. Saya belum buat ulang ya. Artinya materi slide ini belum di-Indonesiakan semua. Baru saya copy paste dari berbagai sumber. Ya. Nanti pelan-pelan lah saya akan Indonesiakan. Kalau nganggur daripada bengong, ya ngetik. Tuh ya. Ada lagi yang bertanya? Derisna? Siapa? Gracia? Rambo? Indira? Gimana ada pertanyaan Indira? Nyambung nggak kuliah ini? Apa mumet? Belum ada sih, Prof. Oke. Ini pesertanya berapa orang ya? Antioksidan ini berapa orang pesertanya? Ada 7? Ya, 7, Prof. Ya setelah situ ya. Nanti presentasi kita buat 3 makal presentasi. 2, 2, dan 3. Ya. Ada 3 makal presentasi. Nanti saya kasih melalui si Santi. Ya. Yang penting ini saya kasih teorinya dulu biar kalian paham nanti. Ya. Baik. Kalau memang ada pertanyaan, selamat siang semuanya. Buat yang berpuasa, selamat berpuasa. Semoga puasanya lancar dan nggak sakit-sakitan. Ya Pelagan ya. Risma. Ya, siapa yang puasa? Indira puasa nggak Indira? Indira puasa? Nggak. Ya. Oke itu aja deh ya. Selamat siang semua. Puasanya lancar, nggak sakit-sakitan. Oke? Oke, kita semua stop sharing, mas stop sharing nih. Oke. Terima kasih, Prof. Selamat Oke. siang. Iya. Ya, jadi begitu aja. Sekali lagi selamat berpuasa. Gracia, puasa nggak Gracia? Saya Katolik, Prof. Oh ya, oke. Nggak masalah. Ya mungkin Risma ya, puasa ya, Risma ya. Nggak juga. Risma Hindu, Prof.
Oh gitu ya, oke oke. Ya pokoknya semuanya selalu sehat lah, baik yang berpuasa ataupun yang nggak berpuasa ya. Oke, saya cukupkan dulu sampai sini ya. Nanti baca materi slide saya itu baca, Anda coba resapi apa yang masih belum Anda pahami. Ya, baik. Selamat siang semua. Goodbye. Yang Selamat Prof, terima istirahat. kasih Prof. Ya, ya. Oke, sip. Kalau cepet nggak saya ngomong? Nggak ya? Nggak terlalu cepet ya? Ya. Oke, oke. Semuanya.